Oh iya, belum Fatihah ini Bang. Lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwatal arda bi nuri syamsika bi rahmatika arhamin. Nawaitu ta'alluman ila kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di dalam belajar nahu pertama kali disuguhi oleh definisi kalam. Pembahasan ilmu nahu itu adalah kalam. Namun kalam ini sendiri ada 3 macam. Istilah kalam yang dikenal, ada kalam itu indal mutakallimin, ada kalam indal fuqaha, ada kalam indan nuhat. Nahu pertama kali di Ajrumiyah kita buka langsung al-kalamu. Di Imriti begitu juga kalamu. Di Alfiyah kalamuna. Berarti adalah membahas tentang kalam. Nahu itu membahas tentang kalam. Namun nanti tentunya kita akan mengenal bahwa kalam itu ada kalam indal mutakallimin, ada kalam indal fuqaha, dan ada kalam versi ulama nahu yaitu indan nuhat. Sebagai pengembangan saja, pengenalan dari ketiga kalam, bahwa kalam versi ulama tauhid adalah ibaratun anil makna, ialah sebuah ungkapan dari arti al-qaimi yang menetap bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala. Ibaratun anil makna, kalam indal mutakallimin ialah merupakan sebuah ungkapan dari arti al-qaimi yang menetap bidzatihi ta'ala pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, allati laisa biharfin wala sautin, allati laisa biharfin tidak berupa huruf, wala sautin dan tidak berupa suara. Ini kalam indal mutakallimin. Ibaratun anil makna al-qaimi bidzatillahi ta'ala, al-qaimi bidzatillahi ta'ala, bukan allati kan, al-khali, al-khali yang sepi anil harfi was-sauti. Ibaratun anil makna al-qaimi bidzatihi ta'ala, al-khali
anil harfi wassauti. Ini kalam versi ulama tauhid, yaitu merupakan sebuah ungkapan yang menetap bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, bidzatillahi ta'ala, yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala, al-khali anil harfi wassauti, yang sepi daripada suara dan huruf. Ini pakai domir tidak boleh karena domirnya nggak ada marjuk domirnya. Bidzatillahi ta'ala, bidzatillahi ta'ala al-khali anil harfi wassauti. Saya ulangi lagi. Kalam indal mutakallimin ialah ibaratun anil makna al-qaimi bidzatillahi ta'ala al-khali anil harfi wassauti. Ialah merupakan sebuah ungkapan dari arti, al-qaimi yang menetap bidzatillahi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala, al-khali yang sepi anil harfi wassauti. Jadi kalam kalau versi mutakallim adalah tidak berupa suara dan tidak berupa huruf, sebab adalah sifatullah. Itu kalam indal mutakallimin. Adapun kalam indal fuqaha, ma abtalas sholatah, adalah suatu ucapan yang dapat membatalkan apa ma as-sholata, pada sholat, walau harfan wahidan, sekalipun itu hanya berupa satu huruf sudah kalam. Tapi kalam indal fuqaha apa? Sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Udah batal. Satu huruf pun itu sudah kalam. Tapi kalam versi fuqaha yang dimaksud adalah yang dapat membatalkan pada sholat. Walau harfan wahidan, sekalipun itu hanya berupa satu huruf saja. Berbeda halnya kalam indan nuhat, kalam versi ulama nahu. Kalau versi mutakalim tidak berupa suara, tidak berupa huruf, sebab kalamullah. Versi fuqaha, suatu yang dapat membatalkan sholat, satu huruf pun sudah kalam, tapi kalam indal fuqaha. Namun indan nuhat adalah al-kalamu ma tarakkaba al-murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam indal fuqaha adalah al-murakkabul al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini kalam indan nuhat. Sangat berbeda sekali dengan kalam indal mutakallimin. Karena indal mutakallimin yaitu yang dimaksud kalamullah, tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Fuqaha pokoknya dapat membatalkan sholat. Ucapan yang dapat membatalkan sholat, satu huruf itu sudah kalam. Kalam indal fuqaha. Kalam indal nuhat harus memenuhi 4 unsur, 4 rukun, 4 syarat. Apa? 1 harus lafaz, 2 harus murakab, tidak cukup lafaz dan murakab, harus 3 tersusun. Tidak cukup tersusun memahamkan, tidak cukup memahamkan saja, tapi yang keempat adalah bil wad'i. Jadi ini kalam menurut ulama nahu, lafal, tersusun, memberi pemahaman dengan menggunakan bahasa Arab. Baru itu disebut dengan kalam. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Lagi,
kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Inilah, jadi kemudian disebut bahwa rukun-rukun kalam itu ada 4 versi ulama nahu. Apa? 1 harus berupa lafal, 2 harus murakkab, 3 harus memberikan pemahaman, yang keempat kemudian menggunakan bahasa Arab. Apa itu lafad? Lafad adalah as-sautul mustamilu. Yang dimaksud dengan lafad di sini adalah as-sautul mustamilu, ialah merupakan suara al-mustamilu yang mencakup apa sautun ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian daripada beberapa huruf hijaiyah. Suara yang mengandung atas sebagian daripada beberapa huruf hijaiyah. Dengan kata-kata suara berarti menghilangkan sesuatu bunyi-bunyian. Sebagaimana bunyinya bel, sebagaimana bunyinya klakson, juga isyarah, maka itu bukan kalam. Kata dengan menganggukkan kepala, sudah makan, oke. Menganggukkan kepala berarti ya, sudah makan. Menggelengkan kanan ke kiri berarti belum. Paham? Kalam, bukan kalam. Kenapa? Tidak as-saut, tidak berupa suara. Jadi gelengan kepala, isyarah, bunyi-bunyian apapun yang dapat memberikan pemahaman itu tidak termasuk kalam, karena definisinya kalam harus lafal, murakkab, mufid, wadha, rukun-rukunnya. Sedangkan lafal definisinya adalah suara yang mencakup atas sebagian daripada huruf hijaiyah. Begitu pula dengan kata suara, tulisan pun al-hammam, ke jeding ada arah ke arah, paham, kalam bukan, karena itu tulisan. Sebab kalam itu adalah as-saut. Ini yang menjadi had, menjadi membatasi, melimit daripada yang lain. Kalau hanya tulisan itu bukan kalam, Mas. Kenapa? Tidak as-saut. Karena yang dimaksud adalah lafdon la khotton. Bunyi bukan tulisan. Suara itu pun tidak cukup. Jadi dengan kata-kata suara dapat mengeluarkan bunyi-bunyian yang lain. Bel 3 kali tanda masuk, bel 2 kali tanda keluar, bel 1 kali umpama tanda pulang, umpama demikian. Sudah paham semuanya. Kalam bukan kalam. Tidak as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyat. Termasuk simpul-simpul pramuka, termasuk tanda-tanda polisi. Ada apa itu kan yang merah itu kan? Oren-oren itu kadang ditaruh itu kan? Berarti dilarang masuk atau kontraflow kan? Di tempat-tempat. Paham pengendara. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Paham? Walaupun kadang-kadang sering diterobos. Tapi kan memahamkan. Itu pelanggaran itu kan? Alhamdulillah. Itu bukan kalam. Lampu merah nyala, memahamkan. Kalam bukan, karena tidak as-sautu, bukan berupa suara. Nah, bago apa namanya, termasuk papan nama di jalan-jalan, kalam bukan kalam itu, karena tidak berupa suara. Kalam itu ketika as-sautu disuarakan, bukan khotton, bukan ditulis. Itu kalam indan nohat. Dari suara saja tidak cukup, tapi harus disifati. As-sautu ialah berupa suara, sifatnya suara yang mencakup apa suara. Harus suara yang mencakup atas sebagian daripada beberapa huruf hijaiyah. Macam mana? Macam qoro'ah. Baru ini disebut lafal masih. Karena disebut lafal. Apa? Ada huruf ko, ada huruf ro, ada huruf hamzah. Qoro'ah, kalam. Yang kedua adalah al-murakkab. Apa itu definisi murakkab? Matarokkaba
min kalimataini fa'aksaro. Ialah merupakan lafal silahnya matarokabah yang tersusun tersusun min kalimataini dari dua kalimat fa'aksaro, maka padahal lebih banyak. Artinya kalam tidak cukup lafal, tapi juga harus tersusun. Maksudnya apa? Jika itu berupa mubtada, maka harus ada khobar. Dan jika itu kalimat fi'il, maka harus ada fa'il. Itu yang dimaksud matarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Tidak asal tersusun saja, tidak asal suara saja, dan tidak asal tersusun saja, melainkan harus jika mubtada maksudnya terdapat khobar, dan jika fi'il maka harus ada fa'il. Sebagai contoh, qara'a telah melakukan, telah membaca, Muhammadun siapa Muhammad. Maka di sini qara'a Muhammadun sudah lafadz karena suara yang mengandung sebagian daripada beberapa huruf hijaiyah. Ada qaf, ra, hamzah, ada mim, ada ha, ada dal. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Tersusun, iya. Ada fi'il, kemudian fa'il. Qara'a fi'il, Muhammadun menjadi fa'il. Maka ini adalah merupakan ma tarokkaba min kalimataini. Atau susunan mubtada. Hadza, adapun ini qalamun, ialah sebuah pena. Kalam. Apa lafad? Lafad masih. Ya. Karena di dalam hadza adalah suara yang mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah ha, zal, kemudian ada alif, ada qaf, lam, mim. Murakkab, iya, ma tarokkaba min kalimataini fa'aksaro. Dua susunan di sini. Apa? Ada kemudian mubtada, kolamunnya menjadi khobar. Ini baru sudah memenuhi dua kriteria, lafadz dan murakkab. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatu labdul mufidul mufradu. Yang ketiga, tidak cukup kalam itu berupa lafadz, tidak cukup berupa murakkab saja, tersusun masih belum cukup, tapi al-mufid. Ini yang penting, yaitu apa itu al-mufid? Yang dimaksud mufid adalah ma'afada faidatan yasunus sukutu mina yasunus sukutu alaiha minal mutakallimi wassami'i. Afada ialah merupakan sebuah lafal. Afada yang dapat memberi faedah apa ma? Faidatan dengan sebuah faedah. Ya sunu. Jadi naat jumlah. Ya sunu. Yang bagus apa as-sukutu diam alaiha atas faedah. Minal mutakalimi, baik dari segi si mutakalim, wasami, dan dari segi si pendengar. Oh, semua orang jam. Harapan live nih kak. Jangan. Hati pon. Salam. Kesan nggak? Ma'afada faidatan, mufid itu adalah di mana kalam yang lafadz ini dan murakkab ini harus memberikan sebuah faedah. Faedah tersebut yang dimaksud adalah di mana si mutakallim sudah cukup dengan lafal tersebut, begitu pula si sami' juga cukup dengan lafal tersebut tanpa menunggu kalimat yang lain. Contoh di sini adalah
qara'a Muhammadun, telah membaca siapa Muhammad. Apa yang dapat dipahami di sini? Bahwa ikhbar, al-ikhbaru, information, adalah kabar, katanya Kang Umam, information. Apa? Adalah merupakan sebuah ikhbar, ini adalah tentang bahwa yang membaca adalah Muhammad atau Muhammad membaca. Hadza qalamun adalah memberi kabar bahwa ini pena. Itu yang dipaham. Berarti si mutakalim sudah tidak butuh melanjutkan, si sami tidak menunggu hal yang lain terhadap lafal yang murakab tersebut. Itu yang dimaksud dengan faedah. Apa yang dimaksud tidak berfaedah? Jadi yang tidak berfaedah itu ada sebagaimana umpama diberi syarat. In qara'a, apabila telah membaca Muhammadun siapa Muhammad, ini yang kemudian tidak mufid. Apa? Sebab si mutakalim harus melanjutkan terhadap pembicaranya, apa yang dimaksud kemudian kalau, dan si sami masih menunggu apa lanjutan daripada apa yang disampaikan oleh si pembicara. Tidak cukup la yahsunu sukutu ka in qara'a Muhammadun, apabila telah membaca siapa Muhammad. Nah, kata-kata apabila, maka tentunya si mutakalim, orang yang berbicara, harus melanjutkan apa yang terdapat jika tidak, atau apabila, di dalam apabila itu apa. Begitu pula si sami, orang yang mendengarkan, menunggu lanjutan ikhbar daripada si mutakalim, menunggu lanjutan kabar daripada si pembicara. Jika Muhammad membaca, atau jika telah membaca Pak Muhammad, apa yang terjadi itu kemudian yang ditunggu. Maka walaupun tersusun ada in, ada qara'a, ada Muhammadun, ini tidak masuk dalam kategori kalam. Karena apa? Sebab laisa bimufidin, tidak memberikan sebuah faedah, tidak memberikan sebuah pemahaman. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu in qara'a Muhammadun yaqra'u. Jika, apabila, kalau, lamono, moco, Muhammadun siapa Muhammad, apabila telah membaca siapa Muhammad, yaqra'u, maka akan membaca pula Bakrun siapa Bakar. Barulah di sini, oh berarti kalau Muhammad membaca, maka nanti Bakar akan menyusul membaca. Atau oh berarti Bakar itu akan membaca, menunggu Muhammad dulu yang membaca. Kalau hanya in qara'a Muhammadun, maka ini tidak masuk kalam. Karena apa? Tidak memberikan faedah. Apa? Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala jawabis syarti. Untuk menyempurnakan di dalam in qara'a Muhammadun ini membutuhkan pada jawabnya syarat. Apabila qara'a Muhammadun telah fi'il dan fa'il, ada, iya. Tapi ada syaratnya di sini. Apabila telah membaca siapa Muhammad. Nah, apabila ini yang ditunggu oleh si pendengar, dan dengan apabila inilah yang harus dilanjutkan oleh si pembicara. Fa inna tamamal faidati fihi, maka sesungguhnya kesempurnaan faedah di dalam susunan in qara'a Muhammadun, apabila telah membaca siapa Muhammad, yatawaqqafu ala dzikri jawabis syarti, ialah membutuhkan untuk menyebut jawabnya syarat. Apabila telah membaca siapa Muhammad, yaqra'u Bakrun, maka akan membaca pula Bakrun siapa Bakar. Baru kalau sudah ada jawabnya apabila, maka si sami akan diam, si mutakalim sudah tidak butuh untuk melanjutkan. Beda halnya kalau in qara'a Muhammadun saja,
Apabila telah membaca siapa Muhammad lalu berdiam, maka si Sami menunggu apa yang terjadi, jawaban daripada apabila. Jika, lamun, kalau berdiri siapa Zaid, kalau makan siapa Zaid, kalau tidur siapa Zaid. Jawabnya kalau ini yang ditunggu oleh orang yang diajak bicara. Maka kalau hanya ingkoma Zaidun saja atau ingkoro'a Muhammadun saja, maka ini walaupun sudah lafal karena sudah mengandung sebagian daripada huruf hijaiyah, ada hamzah, ada nun, ada qaf dan seterusnya. As-sautu, oke, sudah. Kemudian tersusun iya, ada fi'il, ada fa'il. Bahkan susunnya 3, ada syarat. Syarat, fi'il, fa'il. Kalam belum. Kenapa? Karena ini tidak memberikan sebuah faedah. Tidak memberikan sebuah pemahaman. Belum sempurna. Apa? Karena jawab daripada kalau, jawab daripada apabila, ini yang ditunggu oleh orang yang mendengarkan. Baru kalau menyebut jawabnya syarat, in qara'a Muhammadun yaqra'u Bakrun. Apabila telah membaca siapa Muhammad, yaqra'u, maka akan membaca pula Bakrun siapa Bakar. Pasti si Sami sudah paham. Oh, lek moco Muhammad Bakar kati moco pisan. Oh, kalau Muhammad membaca, Bakar akan membaca. Atau oh, berarti Bakar membaca si ngentene mocone Muhammad. Itu yang dimaksud dengan tidak fa inna tamamal faidati fihi, kesempurnaan faidah di dalam ingkor Muhammadun ya tawaqqafu ala jawabi syarti, ala dzikri jawabi syarti, masih membutuhkan jawabnya syarat, yaitu yaqra'u Muhammad Bakrun, umpamanya begitu. Yang keempat adalah bilwatni. Bilwatni ini terdapat 2 arti, 2 penafsiran. Wa fassara ba'duhum bil qasdi. Ada bilwatni ini yang diartikan dengan disengaja. Dengan definisi disengaja bil qasdi, bahwa ucapan itu lafal, murakkab, mufid dan disengaja, mengeluarkan perkataan yang tanpa sengaja, sebagaimana perkataannya orang tidur, orang yang mengigau. Orang yang mengigau, kalau Muhammadun wis ngucap sama Muhammad, kalam, bukan, sebab dia mengigau, tidak bil qasdi. Tidak bil qasdi. Ja'a Muhammadun, istaqo sama Zaid, istaqo sama Zaid, ja'a Muhammadun, ya kalam. Bukan, walaupun itu sudah lafal, sudah murakkab fi'il dan fa'il, sudah kemudian mufid, bisa dipaham bahwa yang datang adalah Muhammad atau yang datang siapapun, tapi tidak bil qasdi. Tidak disengaja. Wa fassarahu ba'dhum, dan ada yang menafsir juga pada abil qat ini, ba'dhum siapa ulama yang lain, adalah bil arabiyyati. Yang dimaksud bil wat'i adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Maka dengan menggunakan bahasa Arab ini dapat mengeluarkan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Kalau di kitab itu disebutkan sebagaimana kalam barbar, kalam Turki, kalam Pakistan, kalam India. Semuanya kalam Mesir itu bukan semuanya bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa fusha. Maka bukan kalam. Karena kalam itu bil luwatil arabiyati, dengan menggunakan bahasa Arab, sebagaimana yang ada di dalam Arab. Inilah yang kemudian barulah kalam dinamakan kalam. Kalau menurut ulama nahwu, tidak hanya 1 huruf saja, bahkan harus tersusun dan memahamkan. Lafal, murakkab, mufid, wadha. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Nah, ini yang disebut pertama kalam. Apa kok langsung kalam musannif? Belum tahu isim, belum tahu fi'il, belum tahu huruf, langsung kalam, kalam. Karena yang menjadi pembahasan itu adalah kalam. Ini adalah mengenalkan secara global dulu.
nanti baru dirinci. Jadi mengenalkan kalam, di mana contohnya ada fi'il, di mana contohnya mubtada, anak-anak masih belum mengenal fi'il, bahkan belum tahu apa itu isim, belum tahu itu fi'il, belum tahu apa itu huruf, sudah langsung kalam. Nah, ini hanya sebagai opening saja. Bahwa yang dibahas, yang dimaksud dengan kalam, menurut ulama nahwu, gak usah ribet. Kalam menurut ulama nahwu gitu aja. Harus lafal, murakab, mufid, wada. Ini yang kemudian dia bercabang-cabang. Pengertiannya di bawah. Jadi bukan belum tahu isim sudah dikasih kalam, belum tahu fi'il sudah dikasih kalam, belum tahu huruf sudah dikasih salam. Ini adalah penyebutan secara global bahwa ini yang akan dimaksud di dalam ilmu nahwu tentang kalam. Setelah mengetahui kalam, barulah musannif melanjutkan susunan kalam. Nah, ini yang menjadi cabang daripada kalam. Bahwa kalam tadi yang lafal, murakab, mufid, wada, ini terdiri dari 3 komponen. Terdiri dari 3 material kalau istilah bangunan. Kalau diistilahkan gedung, kalam ini adalah merupakan sebuah gedung di mana gedung itu tersusun ada batu merah, ada batu putih, batu apa namanya istilah yang putih sekarang itu? Hah? Ya, itulah batu abang, batu merah, ada semen, ada kapur. Itu susunan bangunan. Nah, setelah tahu itu susunan bangunan, batunya terdiri terbuat dari apa, baru begitu. Nah, ini kalam adalah sebuah gedung di mana gedung yang berupa kalam ini ada kemudian tersusun dari 3 kalimat saja. Artinya, cara membuat kalam itu susunannya hanya dari 3. Materialnya kalam hanya dari 3 saja. Ada materialnya berupa isim, ada berupa fi'il, ada berupa huruf. Lismin wa fi'lin summa harfin tangqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Nah, yang kita pelajari sekarang mulai dari mengenal kalam itu, bukan kalimat ini. Kalam itu terdiri, ada juznya kalam berupa kalimat isim. Ada juznya kalam berupa kalimat fi'il. Ada juznya kalam berupa kalimat huruf. Berarti disimpulkan kemudian, jadi wa aqsamuhu salah satu di ajrumiyah itu bukan adapun pembagian kalimat. Tidak cocok kalau dimaknai wa aqsamuhu dan adapun pembagian kalimat, bagian-bagian kalimat salah satu ialah ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Tidak sesuai karena domir yang digunakan di wa aqsamuhu adalah domir mufrad mudzakkar ghaib. Sedangkan kalimat adalah mufrad muannas ghaibah. Begitu ya. Maka wa aqsamuhu bukan kemudian dan adapun bagian-bagiannya kalimat salah satu dan kalimat ada 3, bukan begitu. Wa aqsamuhu dan adapun bagian-bagiannya kalam, bukan bagian kalimat, karena hunya dalam lafal wa aqsamuhu di ajrumnya itu wa aqsamuhu di dalam ajrumnya wa aqsamuhu jelas salah satu dan adapun pembagian dan adapun bagian-bagian kalam salah satu ialah anak 3. Ada 3 kan kata Bang Gabli itu nggak ada 3. Ada 3. Wa aqsamuhu dan adapun bagian-bagian kalimat fatal. Sebab hunya ini adalah kembali pada al-kalam. Kalau kalimat mestinya wa aqsamuha, baru ini wa aqsamuha, maka bisa umpama diartikan dengan kalimat. Sebab hanya memang mufrad muannas ghaib.
Nah, yang ada di ajrumiyah itu adalah wa aksamuhu. Hu-nya adalah diberuntukkan mufrad mudzakkar ghaib. Kemana hu ini? Lafal al-kalam. Lafalnya mufrad dan mudzakkar. Lafalnya mufrad dan mudzakkar. Pembahasannya lebih dalam di jilid 2. Oke? Jadi ini hanya di dalam arti mengartikan wa aksamuhu, bukan dan anapun bagian kalimat, tapi bagian-bagian kalam. Dan adapun juz-juznya kalam ay adzaul kalam. Dan adapun bagian-bagian kalam, salah satu ialah ada 3, bahwa kalam itu terdiri dari 3 kalimat ini. Ada kalam berupa yang susunan isim, ada kalam berupa susunan fiil, ada kalam berupa susunan huruf. Kalau yang isim bisa berupa isim saja, tapi kalau yang fiil pasti membutuhkan isim. Tidak bisa hanya fiil saja. Karena harus ada fa'il. Dan fa'il itu adalah kalimat isim. Huruf begitu juga. Tidak bisa huruf dengan sendirinya, tapi membutuhkan huruf bisa dengan isim, huruf bisa dengan fiil. Yang bisa secara mandiri dalam menyusun kalam adalah jika kalam yang kita susun berupa kalimat isim. Maka 100% tidak butuh pada bantuan yang lain, cukup isim saja. Apa contohnya? Contohnya seperti Muhammadun, adapun Muhammad, bukan Nabi Muhammad ya. Adapun Muhammad abidun, ialah orang yang ahli ibadah. Sudah cukup. Tidak butuh kalimat yang lain. Cukup susunan isim saja. Muhammadun abidun. Ini adalah contoh bahwa kalam itu terberupa daripada susunan kalimat isim. Saya tanya dulu, Muhammadun termasuk lafal atau bukan? Lafal, karena sudah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Sudah ada huruf hijaiyah mim, ada ad-dal, ain dan lain sebagainya. Kemudian rukun kalam yang kedua, murakkab, tersusun dari 2 kalimat. Jika fiil ada fa'il, jika mubtada ada khabar. Bagaimana dengan Muhammadun abidun? Murakkab atau belum? Murakkab. Jadi adapun Muhammad abidun ialah seorang yang beribadah. Nah, kemudian mufidnya kita tinjau lagi di sini. Adapun Muhammad ialah seorang yang beribadah. Ini kira-kira memahamkan atau tidak dapat dipaham? Memahamkan. Apa yang dipaham? Muhammad orang yang beribadah. Berarti 4 material sudah masuk di sini. Ada lafal, ada murakkab, ada mufid. Yang terakhir daripada rukun kalam, berbahasa Arab atau tidak? Berbahasa Arab. Maka dengan demikian Muhammadun kalam atau bukan? Kalam. Karena sudah memenuhi daripada 4 unsur kalam, lafal, murakkab, mufid, wadha. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Inilah yang kemudian ada kalam itu terdiri dari susunan kalimat isim. Contohnya Muhammadun abidun. Ada kalam berupa susunan kalimat fi'il. Fi'ilnya pada contoh sebagaimana tadi, qara'a telah membaca, Muhammadun siapa? Muhammad. Qara'a adalah kalimat fi'il. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Nanti penjelasan di jilid 3. Qara'a membaca, dalam lafal qara'a, ini lafal atau bukan? Qara'a, lafal atau bukan? Lafal. Karena sudah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Yang kedua, rukun kalam yang kedua, murakkab atau belum? Murakkab. Fi'il sudah menyebut fa'il. Qara'a telah membaca, Muhammadun siapa? Muhammad. Siapa yang membaca? Muhammad. Maka sekarang pada mufid. Mufid itu adalah ma'afada faidatan yahsunus sukutu alaiha minal mutakallimi
wasami'i. Dalam merupakan sebuah faedah, sebuah pengertian yang dapat dipaham, baik itu dari si sami sudah tak usah mendengarkan lagi, tak butuh lagi, si mutakalim begitu juga tidak butuh melanjutkan lagi. Qara'a Muhammadun, telah membaca siapa Muhammad. Bisa dipaham enggak? Bisa, bahwa Muhammad orang yang membaca atau Muhammad telah membaca. Informasi memberi kabar bahwa Muhammad membaca. Berbahasa Arab atau bukan? Berbahasa Arab. Berarti 4 rukun itu sudah ada di dalam lafal qara'a Muhammadun. Ada lafal murakkab, mufid, wadha. Kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Isim, kemudian fi'il, isim. Makanya kalau isim bisa isim saja kalam, tapi kalau berupa fi'il maka butuh pada kalimat isim. Begitu juga huruf, tidak bisa huruf ini kemudian menyusun kalam dari satu huruf, dari sebuah huruf saja. Harus digandeng dengan isim, harus digandeng dengan fi'il. Contoh di sini, fi baiti, ialah tetap di dalam rumahku, ustadun, adapun seorang guru, teacher, ustad. Fi baiti ustadun. Fi-nya adalah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Dan perlu diingat bahwa yang dimaksud huruf di dalam kalam bukan sembarang huruf, tapi disifati wa harfun ja'a lima'nan. Kata nanti akan dibahas, harfunnya nakiro, ja'anya fi'il. Jika ada jumlah setelahnya nakiro, maka kedudukan menjadi na'at. Wa na'atu bi jumlatin munakkaro fa'utiyat ma'utiyat khobaro. Dan huruf ja'a yang datang apa? Huruf lima'nan bagi makna. Jadi huruf yang menjadi bagian daripada kalam, huruf yang memiliki arti, bukan huruf hijaiyah saja, tapi fi bermana di atau di dalam, min bermana dari. Itu yang dimaksud dengan huruf. Fi baiti huruf, fi saja tidak cukup, fi di dalam, fi di, nggak bisa dipaham. Harus apa? Huruf itu menjadi susunan kalam harus digabung dengan salah satu dua kalimat, dengan isim atau digabung dengan fi'il. Tidak bisa mandiri huruf saja. Fi baiti adalah susunan huruf di sini digabung dengan kalimat isim. Baitinya isim, ustadunya isim. Tentang tanda isimnya apa? Menyusul. Yang penting harus percaya dulu, wajib percaya. Wajib percaya kan? Wajib percaya bahwa ini adalah kalimat isim. Wajib dulu lah, harus kita di dokter wajib percaya dulu bahwa huruf tidak bisa menjadi susunan kalam tanpa bersama salah satu dua kalimat, bersama dengan fi'il atau bersama dengan isim. Qad qama Zaidun. Maka ini baru huruf ini adalah bisa nanti menjadi susunan kalam jika bergabung dengan kalimat fi'il. Tidak bisa qad saja. Tidak bisa qad saja. Tapi apa? Harus digabung dengan fi'il, digabung pula dengan isim. Kalau sudah bergabung dengan fi'il pasti ada isimnya. Tapi kalau hanya gabung dengan isim, bisa-bisa tidak ada fi'ilnya. Itu isim, hebatnya isim itu mandiri betul. Jadi yang maka di sini bahwa kalimat yang mandiri bisa membuat sebuah kalam hanya kalimat isim saja. Kalau fi'il masih butuh untuk menjadikan isim, huruf masih butuh menjadikan isim dan fi'il. Lismin wa fi'lin thumma harfin tanqasib wa hadhihi salasuha hiyal kalim.
Katakan salam udah cukup. Udah cukup sampai di sini dulu. Tanda isim kita lanjutkan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baca perantesan kah? Apa perantesan kah? Perantesannya. Hatur nuhun kasadayana nu parantos ngiringan pangaosan dina wengi ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kamanfaatan sareng kabarokahan. Tong hilap kasadayana di subscribe nyata YouTube na Moh Mahfud Rozi, sareng nyata Facebook na Moh Mahfud Rozi, sareng nyata TikTok na Mahfud Rozi. Tong hilap di share kasadayana hayu urang ngiringan pangaosan wengi ayeuna sareng kin enjing nyata waktosna ba'da subuh sih santos subuh. Hatur nuhun wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.